Manusia pasti memiliki yang namanya hati nurani. Ada yang hati nuraninya hidup, ada yang mungkin belum tumbuh, atau mungkin baru tumbuh, atau mungkin orang bilang tidak punya hati nurani. Ya, saya yakin tidak ada yang tidak punya, tapi mungkin tertutup oleh yang namanya ego ya. Kita mulai bisa merasakan nurani kita tumbuh ketika kita mulai merasa tidak berbeda dengan orang lain. Kemudian kita mulai bisa merasakan rasa sakit, ya bisa dibilang empati begitu, yang ada dalam diri orang. Jadi kalau kita melihat orang lain itu menderita, makhluk lain menderita, kita mulai bisa merasakan ingin menolong. Ada dorongan. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita ikuti, karena dorongan ini tiap orang mungkin berbeda-beda. Ada orang yang terdorong melihat anjing di jalanan misalnya terlantar tidak makan, ada dorongan yang kuat sekali. Ada orang yang terdorong melihat anak-anak misalnya. Ada orang yang terdorong melihat orang tua. Nah, tentu kita perlu mengenali dorongan-dorongan ini di dalam diri kita, yang mana mungkin saja akan membuat kita menemukan apa yang sebenarnya kita ingin lakukan terhadap sekitar kita. Kalau Anda hobi dalam perkebunan, hobi dalam peternakan, hobi dalam pelayanan masyarakat, dalam bidang apapun, kebersihan alam, mungkin sungai Anda melihat, ya ada perasaan di mana kita mulai terpanggil untuk secara naluriah bilang begitu, atau nuraniah gitu ya. Kita ingin sekali melakukan itu tanpa adanya pikiran Anda akan terlihat, tanpa ada pikiran akan dibayar begitu, karena memang itu dorongan yang muncul dari dalam diri. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi ya. Nurani kita mulai terlihat tumbuh saat kita mulai merasakan rasa sakit yang orang lain rasakan. Dan apabila kita membuat rasa sakit orang lain, jadi karena perilaku kita orang lain sakit, nah kita mulai merasakan lebih sakit lagi. Ya, ada perasaan yang lebih sakit ketika kita membuat orang lain itu sakit karena perilaku atau sikap-sikap kita. Nah, ini yang membutuhkan suatu perhatian khusus dalam diri kita supaya kita lebih aware dengan diri kita. Jadi nurani atau empati ini sebenarnya adalah kekuatan yang maha dahsyat yang ada dalam diri kita, yang bisa membuat kita terdorong, termotivasi untuk melakukan sesuatu tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa ingin mendapatkan sesuatu di balik itu. Nah, tentu ini perlu digali ya. Kita bisa menumbuhkan itu saat semua rasa takut yang kita sebut dengan, bilanglah namanya ego, atau rasa serakah, atau rasa marah, rasa benci dalam diri kita, itu berangsur-angsur sudah terobati. Maka saat kita terpenuhi di dalam diri, maka nurani itu akan mulai bertumbuh, sehingga kita menyadari bahwa sebenarnya kita dan yang lain tidaklah berbeda. Nah, semoga kita selalu bisa belajar untuk menemukan itu ya. Nurani ini adalah sesuatu yang setiap orang perlu temukan dalam diri ya. Bisa dibilang ini akan menjadi suatu alasan ataupun dorongan begitu untuk kita melakukan sesuatu, bukan karena kita ingin mendapat apapun. Nah, nurani kita bisa bertumbuh secara otomatis saat kita berada dalam kondisi fisik yang baik, saat kita berada dalam ego yang terpenuhi. Ya, ego itu artinya kita tidak lagi merasa takut ataupun merasa terancam. Jadi ada perasaan cukup gitu ya. Ego itu kalau udah merasa cukup, dia akan berhenti. Dan tentu ada energi dalam diri kita ya, bilanglah energi pranik begitu, energi fisik kita berada dalam kondisi yang fit. Nah, tentu ini membutuhkan suatu pelatihan penemuan ke dalam diri ya, sehingga nurani itu bisa bertumbuh dan akhirnya kita memiliki empati terhadap sekeliling kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk hal ini. Saya pun masih sedang belajar dan terus belajar. Semoga kita bisa belajar bersama-sama ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.